Indomie, Indomie seleraku. Indomie dari dan bagi Indonesia. Indomie seleraku. Coba tebak, produk apa yang jinglenya otomatis terputar di kepala kita saat hujan atau saat dompet lagi tipis? Yap, Indomie. Indomie bukan sekedar mie instan, dia adalah bagian dari budaya, teman setia anak kos, bekal piknik, bahkan comfort food yang dibawa hingga luar negeri. Hadirannya yang masif ini tentu tidak lepas dari peran strategi pemasarannya yang luar biasa, terutama melalui iklan, televisi, dan media digital. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak untuk mempertanyakan, seetis apa sih iklan-iklan yang terus menancapkan Indomie sebagai seleraku di benak kita? Oke, selanjutnya kita akan bahas 3 dimensi etika periklanan. Yang pertama ada kejelasan informasi atau transparansi. Iklan Indomie secara umum sudah sangat jelas. Mereka menampilkan apa yang dijual yaitu mie instan dan bagaimana cara membuatnya dengan praktis dan memasak. Jingle dan juga tagline-nya juga sangat lugas. Selanjutnya, analisis etis. Dalam konteks visual, seringkali ada masalah etika yang dihadapi semua pihak. Indomie di iklan selalu terlihat sempurna, lengkap dengan telur, sayuran segar, dan porsi yang besar. Ini disebut penataan makanan secara aturan. Visualisasi harus ikut dengan disclaimer kecil, meski sering terabaikan oleh konsumen. Sajian adalah saran penyajian. Namun, intinya Indomie jelas menjual mie instan dan ini sudah termasuk ke dalam transparan. Nah, untuk kesimpulannya, dimensi iklan ini sudah cukup etis, informasi dasar produk jelas, meskipun visualisasinya menggunakan teknik yang cenderung dilebih-lebihkan untuk menarik selera. Yang kedua, kejujuran. Iklan Indomie sering mengklaim memberikan semangat, kehangatan, atau kebersamaan. Analisis etisnya, Indomie jujur tentang apa itu makanan cepat saji yang enak. Namun masalahnya terletak pada pentingnya kesehatan. Mie instan adalah makanan yang tinggi natrium, karbohidrat, dan lemak, serta rendah nutrisi esensial jika dikonsumsi tanpa tambahan lauk. Iklan tidak pernah secara eksplisit berbohong, tetapi melewatkan konteks nutrisi penting yang dapat mengirim konsumen jika Indomie diposisikan sebagai makanan pokok untuk semangat setiap harinya. Klaim semangat mungkin benar secara emosional karena enak, tetapi tidak sepenuhnya jujur dari sudut pandang gizi. Kesimpulan dimensinya sedikit abu-abu, jujur rasa tentang dan kepraktisan, tetapi kurang jujur mengenai konteks gizi sebagai makanan sehari-hari. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Penerapannya, iklan Indomie sering mengangkat tema persatuan, keberagaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan kehangatan keluarga atau pertemanan. Strategi ini berhasil menempatkan Indomie sebagai produk nasional yang patut dibanggakan. Analisis etisnya, iklan ini menunjukkan tanggung jawab sosial yang baik dalam mempromosikan nilai-nilai budaya dan persatuan. Namun, tanggung jawab sosial juga berkaitan dengan pola konsumsi, karena mie instan adalah makanan yang sangat terjangkau. Penetrasinya ke masyarakat rendah hingga sangat tinggi. Iklan Indomie ini sangat agresif dan persuasif, terutama pada anak-anak, meski tidak selalu menjadi sasaran utama. Berpotensi mendorong konsumsi berlebihan yang mengabaikan pentingnya gizi seimbang. Nah, kesimpulan dimensi ini adalah etis dalam promosi budaya, tetapi perlu mempertimbangkannya terhadap pola makan masyarakat, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial. Kesimpulan etis keseluruhan. Secara umum, iklan Indomie di Indonesia sudah etis dan sesuai aturan berdasarkan kaidah etika periklanan yang berlaku. Misalnya, P3 SPS. Mereka tidak mengandung unsur sara, pornografi, atau
klaim manfaat medis yang palsu. Namun, iklan tersebut cenderung mengabaikan aspek nutrisi dan pola makan sehat yang ideal. Mereka memanfaatkan emosi dengan kenyamanan dan kepraktisan yang merupakan hal yang legal. Tetapi bagi konsumen cerdas, perlu adanya kesadaran bahwa Indomie adalah makanan pelengkap, bukan pengganti makanan utama yang bergizi. Contoh dampak etis. Nah, untuk contoh dampak etisnya ada dua sisi bagi konsumen. Yang pertama, dampak positif. Konsumen mendapatkan informasi tentang produk yang affordability atau terjangkau dan availability atau mudah didapatkan. Ini membantu masyarakat dengan anggaran terbatas untuk memiliki opsi makanan cepat saji yang enak dan menenangkan, atau bisa disebut efek comfort food. Dampak negatifnya, kampanye yang berfokus pada emosi Indomie seleraku bikin semangat dapat menciptakan persepsi bahwa Indomie adalah makanan yang cukup dan baik untuk dikonsumsi secara rutin, bahkan harian. Ini berpotensi menyebabkan malnutrisi tersembunyi atau kekurangan mikronutrien jika konsumen, terutama di lapisan ekonomi bawah, menjadikannya makanan utama karena faktor harga dan kepraktisan. Selanjutnya, implikasi bagi perusahaan atau Indofood-nya. Strategi etis namun agresif ini telah menghasilkan brand love yang sangat tinggi dan menjadikannya menjadi market leader dan top of mind di Indonesia dan dunia. Citra sebagai mie-nya Indonesia mengamankan loyalitas konsumen. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan etis dan juga citra. Tekanan untuk membuat produk yang lebih sehat. Misalnya, Indomie mengeluarkan varian dengan sayuran kering lebih banyak atau rendah natrium dan kritik dari ahli gizi. Nah, untuk implikasi bagi masyarakat, di satu sisi, iklan Indomie membantu mempersatukan masyarakat melalui selera dan budaya. Di sisi lain, hal ini berkontribusi pada tren pola makan yang kurang ideal, terutama pada generasi muda yang cenderung memilih kepraktisan mie instan dibandingkan makanan utuh. Hal ini menjadi beban jangka panjang bagi kesehatan publik. Jadi, intinya gimana sih? Iklan Indomie adalah masterpiece pemasaran yang berhasil meraih status ikonik dengan memanfaatkan budaya, emosi, dan kepraktisan. Dalam kerangka etika periklanan formal, iklan ini bersih dan sesuai aturan. Mereka transparan tentang produk dan menghormati nilai budaya. Namun, di era kesadaran gizi, analisis etika harus melampaui aturan formal. Iklan Indomie, seperti semua iklan makanan cepat saji, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak mendorong konsumsi berlebihan yang mengorbankan gizi seimbang. Temuan kita adalah Indomie itu etis dalam bentuknya, tapi perlu perhatian etis dalam konteks kesehatannya. Konsumen harus cerdas membaca pesan bahwa Indomie seleraku adalah soal rasa dan momen, bukan rekomendasi pola makan harian. Hi, this is Aku Lina. Aku Melinda. Aku Iza. kami dari kelompok 5. Namakumu Izzatul Lailatil Badriyah. Aku, Herlina Dwi Susanti. Dan aku Melinda Dwi Febrianti.